Wa ma akhadha ulama sunnah fa'alqi fa'al'iq al-'asal wa la tasal. Al'iq al-'asal wa la tasal. Waffaqaka Allah li rushdik litanhala min mirath an-nubuwati safiyah. Takutlah, jauhilah mubtadi'ah, karena mereka berpotensi untuk membuat fitnah dalam kehidupan Anda, dalam cara berpikir Anda, dalam agama Anda. Ya. Karena mereka itu orang-orang yang membuka jalan kepada ikhtinas, kepada mukhatalah, kepada lubang yang menganga lebar, kerusakan-kerusakan. Mereka buka jalan kepadanya. Mereka tundukkan jalan kepada hal-hal tersebut dengan retorika yang indah, kalam ma'sul, huwa asalul maqlub, manis ya. Tetapi sejatinya dia adalah kebalik, gak manis, madu yang terbalik. Hubulid dam'ah, dia jajakan kepada Anda apa yang menjadi pemikirannya itu dengan linangan air mata. Sebentar mudah menangis. Wa hasanul bazzah, wal idhrabil khayalat, Anda akan tertipu dengan sajian mereka, kajian mereka yang penuh dengan khayal, hal-hal yang menakjubkan, semua isinya wow. Khayalat, idhas bil karamat, mencengangkan Anda dengan karamah-karamah yang mereka ukilkan, yang mereka kisahkan, kekeramatan yang banyak. Oh iya. Ini al-idhas bil karamah. Juga lahsil aidi, ini sudah terdahulu kemarin. Jilat tangan, ini tentang orang-orang yang dikultuskan di tengah mereka, menyalaminya, menjilat tangannya, takbilul aktaf, menciumi ketiaknya. Ya. Padahal tidak ada di balik itu semua kecuali murni daging kebid'ah. Murni bid'ah. Rahjul fitnah, menyajikan di balik semua itu fitnah. Yang dia tanam, benih-benih fitnah yang dia tanam di sanubari Anda. Nah, lalu dia menggeret Anda, menjadikan Anda bagian karyawannya, orang-orangnya. Wallahu la yuslihul a'ma liqiyadatil umyan. Dan Allah Jalla wa'ala tidak akan mungkin untuk menguasakan orang-orang buta untuk membenahi orang-orang buta. Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah mengerahkan orang yang tidak melihat untuk menuntun orang-orang yang buta. Tidak mungkin. Orang buta yang hanya bisa mengarahkan mereka jalan, ya ini para penunjuk jalan yang bagus penglihatannya kan begitu. Ini maksudnya. Wallah la yuslihul a'mal liqiyadatil umyan. Wa ammal akhdhu 'anil ulama, ini masih kita di matan. Adapun mengambil ilmu dari ulama sunnah, maka al-iqil asal wa la tasal. Ini jilati madunya. Ya, jangan tanya ini madu apa, ini enak enggak, berkhasiat enggak, jilat. Maksudnya jangan kasih sisa di tanganmu itu. Ini kinayah, ya peribahasa. Adapun mengambil ilmu dari ahli sunnah, jilati itu madu, jangan pernah tanya. Al-iqil asal wala tasal. Jangan tanya ini madu bagus, ini dari mana, madu apa, berhasil, enggak usah ditanya, jilati, insyaallah sehat semua isinya. Kalau mengambil ilmu dari ahli sunnah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk hidayah, sehingga engkau meraih dengan sebab itu mirath an-nubuwah, warisan-warisan kenabian yang murni. Kalau ndak gitu,
Wa illa, kalau tidak seperti itu, falyabki 'ala din man kana baqiya. Silahkan Anda berderet, bersop bersama orang-orang yang nangis gara-gara agamanya bermasalah. Wa ma dzakartuhu laka huwa fi hali sa'ati wal ikhtiyar. Semua apa yang saya sebutkan kepada Anda itu dalam keadaan yang longgar dan ya bisa kita memilih opsi. Ini sedang Anda dalam keadaan yang mampu memilih. Maksudnya dari kemarin itu tentang tidak boleh bermajelis kepada ini, tidak boleh di sini, tidak boleh. Itu dalam keadaan yang longgar. Anda dalam keadaan bisa memilih. Tapi satu keadaan Anda akan terdesak harus belajar, harus duduk sama ahlul bidah, harus duduk belajar sama dia. Kadang ada keadaan seperti itu. Wa amma in kunta fi dirasatin nizamiyatin la khiyara laka. Adapun kalau Anda harus duduk belajar resmi, sekolah umum, sekolah-sekolah ya resmi begitu, ya, sekolah negara. Sehingga di situ tidak ada pilihan Anda. Kalau sudah giliran pelajaran maddah materi tertentu ya Anda harus dengar kepada guru fulan. Itu kita kuliah misalnya. Mana bisa pilih-pilih guru? Nah, maka kalau begitu keadaanmu, ihdar minhu, ya kau berhati-hati saja darinya. Ma'al isti'adzati min syarrih. Maksudnya tetap kau duduk di majelisnya, dengar jam pelajarannya bersamaan dengan engkau minta perlindungan kepada Allah dari keburukan orang tersebut. La tatakhadhal 'anil talabi. Ya, jangan bermalas-malasan mengundur-undur jam belajar. Maksudnya jangan gara-gara alasan itu kamu enggak ikut belajar. Tetap. Ya. Saya fa'akhsha an yakuna hadha yawm az-zahfi. Karena kalau kau meninggalkan maddahmu, pelajaranmu gara-gara alasan itu, saya khawatir termasuk dalam bab lari dari medan perang, kata Syekh. Ya, fama 'alaika illa an tatabayyana amrah wa tattaqi syarrah wa takshifa sitrah. Jadi tidak ada keharusan bagimu kecuali yang harus bagimu, yang penting kau telah jelas, orangnya jelas, ini dia kayak gini orangnya, kau sudah tahu. Lalu kau takuti, mawas diri dengan keburukannya, dan kau telah membongkar kartunya. Yani kau sudah tahu keadaannya. Takshifu syarrah. Ikhwatal iman, azakumullah wa baraka fikum. Qala Syekh rahimahullah. Syekh jelaskan kita. Ini ihtiraz jayyid jiddan, bagus ini. Yani beliau berikan kita keadaan-keadaan. Memang demikian, tidak semua kita dalam keluasan, keluangan, kemampuan untuk memilih. Kadang kita dalam keadaan yang tersempit, terhimpit oleh keadaan, tidak bisa memilih. Ya. Qad yalja al-insan ila al-mubtadi' wa dhalika ad-dirasat an-nizamiyah, kata Syekh. Nah, atau ilmu tertentu harus duduk bersama mubtadi'un ma'rufun bi bid'atihi, terkenal dengan kebid'ahannya. Apa yang Anda lakukan? Maka kita katakan, kata Syekh Saleh, khudh min khairihi wa da' syarrah. Di sini boleh dikatakan ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Di sini ini dalam keadaan sempit, Anda tidak bisa memilih, gitu kan? Khudh min khairihi wa da' syarrah. In takallama amama at-tullab fil 'aqidah, fa'alaika bi munaqashatihi in kunta taqdiru 'ala munaqashah. Jadi, kalau dia berbicara tentang akidah, maka kau debat dia. Yani adakan munaqashah, jidal, mira' dengan dia kalau engkau mampu untuk itu. Kalau tidak, laporkan. Ini tentunya sekali lagi dalam keadaan yang seperti itu. Melaporkan juga mungkin tidak semua universitas bisa melakukan seperti ini. Tapi kalau teman-teman misalnya yang di Libya kan, itu kan Libya punyanya jami'ah, punyanya Saudi itu. Jadi muqarrar yang ada, kurikulum yang ada, pemikiran yang ada, metodologi yang ada itu semua paket. Tidak boleh menyalahi dari aturan yang sudah ditetapkan sama negeri Saudi. Mereka dosen-dosen ini juga hadar, mereka nggak berani macam-macam, hati-hati. Kalau mereka ditahu menyuarakan yang lain dari SOP yang ada, dipecat dia langsung. Makanya teman-teman yang belajar di sana itu juga begini. Kapan dia dapati ada syekh nyeleweng, maksudnya dari maddah, ngajaran nahwu. Ya, kenapa pengajarannya, pelajaran dia harusnya bahasa Arab. Tapi kenapa dia mengajarkan terorisme misalnya? Nah itu kalau keluar seperti itu,
dilaporkan sama santri, sama mahasiswa, selesai masalahnya itu. Guru, dosen, selesai. Ini maksudnya. Naqisu, kalau kau mampu. Niqas, kalau kau nggak mampu tapi dia menyuarakan kebatilan yang tidak diizinkan sama rektor misalnya, laporkan yang lebih tinggi dari dia. Karena kalau tidak begitu itu bermudarat bagimu, bermudarat bagi agamamu. Bahkan kalau kau orang lemah, lalu kau gaya-gaya mau berjidal dengan dia niqash, berbahaya juga keadaanmu. Kalau kau kalah, fahadha kasrun lil haqqi wa nasrun lil batil. Itu justru memecahkan kebenaran dan menolong kebatilan. Kalau kau tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, idzan ikhwatal iman azakumullah wa baraka fikum. Tapi kalau kau mampu, bismillah, mujadalah dengan dia, sehingga ketika diberikan taufik oleh Allah Ta'ala mematahkan argumentasinya, maslahat bagimu, maslahat bagi dakwah. Nah, seperti itu. Ikhwata iman azakumullah. Jadi tapi ini diberikan juga keterangan ya, bahwa tidak dibuka untuk semua orang. Bahkan Syekh ya menegaskan di kitab ini juga, laisa ala mutlaqi tullabil ilmi, bahkan tidak mutlak, tidak untuk semua para penuntut ilmu, tidak semua sama. Membuka bab mira', jidal, debat, dialog itu bahkan tidak untuk semua santri, ya kan? Maksudnya tidak untuk semua pelajar. Ada sebagian mereka yang diberikan taufik, memiliki kemampuan untuk itu. Sekali lagi, artinya tidak dibuka umum lalu kemudian orang seperti pembahasan kemarin menjadikan ciri khas daripada dakwahnya niqash, dialog. Nah, dia tidak dibuka kepada keumuman para pelajar, apalagi orang awam yang tidak belajar, jelas fitnah. Ini yang ditakutkan dalam kalimat-kalimat orang-orang salaf terdahulu. La tujadisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum, dikata Abu Qilabah. Jangan berjidal dengan dia. Fa inni la amanu an yughmisukum fid dhalalah. Aku enggak aman untuk, saya tidak merasa aman untuk mereka akan celupkan kalian, tenggelamkan kalian dalam kesesatan nanti pada akhirnya. Atau setidaknya mentalbis. Kalaupun kalian tidak bisa ditenggelamkan ke dalam kebatilan, setidaknya dikeruhkan murninya pemikiran kalian dengan kotoran-kotoran keruhnya ya syubhat yang ada pada otak-otak mereka. Idzan ikhwatal iman azakumullah, tidak dibuka untuk semua. Qala Syekh ya, wa minan natif at-tarifah, termasuk candaan yang bagus, kisi-kisi di kehidupan salaf, anna Aba Abdurrahman al-Muqri haddatha an murji'iyyin, faqila lahu lima tuhaddithu an murji'iyyin, qala abi'ukum al-lahma bil-'idham, abi'ukum al-lahma bil-'idham. Fal-Muqri rahimahullah haddatha bila gharar wala jahalah idh bayyana faqala wa kana murji'an. Nah, jadi ditemukan sesuatu yang menarik dari salaf, bahwasanya Al-Imam Abu Abdurrahman Al-Muqri itu menyampaikan hadis dari rawi seorang yang murji'ah. Rawi seorang yang murji, berpemahaman irja, tidak menganggap amalan itu dalam penamaan iman. Tidak ada urusan amal saleh. Iman itu iman, tidak bertambah, tidak berkurang. Imannya serendah-rendah orang dari kaum muslimin sama dengan Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Nah, Al-Muqri Abu Abdurrahman menyampaikan hadis dari seorang rawi yang berpemahaman murji'ah. Orang-orang bertanya kepadanya, kenapa engkau meriwayatkan hadis dari seorang murji'ah? Jadi kan menyalahi dari apa yang ditemukan dari kehidupan salaf. Qala rahimahullah, innama abi'ukumul lahma bil-'idham. Aku hanya berdagang menjuali kalian daging beserta tulangnya. Nah, ini kalimat kinayah di ungkapan orang Arab. Abi'ukul lahma bil 'idham. Al-ba' huna musahabah. Ba' di sini lil musahabah, maksudnya berserta.
bukan dengan. Kecuali kalian daging dengan bayaran tulang, bukan itu maksudnya. Bil idham bil musahabah. Yani ini tidak saja daging-daging murni, Pak. Ini ada tulangnya juga di dalam. Jangan dikira ini daging saja ya. Ada tulang juga. Mau beli? Apa maknanya? Maknanya barakallahu fikum seperti syarah Syekh. Jadi Al-Imam Al-Muqri Abu Abdurrahman, dia kalau menyampaikan hadis dari orang yang bermasalah, i'tiqadnya, akidahnya, itu tidak didiamkan sama beliau. Setelah disampaikan hadis, ya, beliau mengatakan pada akhirnya, wa innama uhadditsukum an murji'ah. Ini saya dapatkan, ini riwayat dari seorang yang berpemahaman murji'ah, dikasih tahu. Maksudnya tidak semua yang saya berikan kalian hadis itu dari orang-orang yang kalian ridhoi, yang kalian ingini, yang kalian tenang kalian mendengarnya, enggak. Kadang saya meriwayatkan kepada kalian orang-orang yang kalian harus hadar. Nah, setelah menyampaikan hadis, hanya saja saya sampaikan kepada kalian ini hadis dari seorang yang pemahaman murji'ah, hati-hati. Lah, gimana maksudnya ini Ustaz? Kenapa boleh? Kan di dalam pembahasan mustalahul hadis tidak semua ahlul bid'ah kemudian ditinggalkan periwayatannya seperti yang sudah dilalui dalam pembahasan mustalah, jemaah yang dirahmati Allah, ya. Nah, para a'immah yang menetapkan itu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, para a'immah, Imam An-Nawawi rahimahullah, Ibnu Salah, ya, jumhur ulama ahli hadis mengambil dari mereka dengan catatan, satu, dia bukan orang yang aktif mendakwahkan kebid'ahan. Dua, riwayat yang dia riwayatkan tidak terkait dengan pemahaman dia yang keliru, kebatilan yang dia anut. Kemudian yang ketiga, tentunya persyaratan untuk sahihul hadis ada pada orang tersebut. Iya, dia murji'ah memang. Iya, dia syiah mungkin memang. Tapi orangnya jujur. Maksudnya dalam masalah periwayatan dia orang yang tidak berdusta. Satu. Kemudian yang kedua, otaknya kuat. Yani dhabt. Tamamud dhabt. Tamud dhabti. Dia orang yang kuat hafalannya. Nah, mereka para ulama memandang kalau orang-orang seperti itu kuat hafalannya, kejujurannya dipegang, ya. Kemudian kebid'ahannya tidak terkait dengan riwayatnya, ya. Kalau orang seperti itu juga ditinggalkan, niscaya akan hilang juga sejumlah ilmu Islam yang banyak dari mereka. Banyak mereka juga meriwayatkan hadis Nabi. Karena ini masalahnya hadis Nabi. Sehingga para ulama memfilter juga, tidak semua ditinggalkan periwayatannya. Maka ini. Tapi kalau selain periwayatan jelas pembahasan. Selama ada dari ahlu sunnah, kenapa harus mendengar mereka? Ya, kenapa belajar nahwu di situ? Kenapa belajar ilmu waris di situ? Kenapa belajar qiraah di situ? Selama ada dari ahli sunnah wal jamaah, maka orang akan bertenang kepada ahli sunnah. Nah, tidak aman kita untuk mereka suntikkan pemahaman-pemahaman yang keliru tersebut. Baik. Idzan hadza ma'nahu abi'ukumul lahma bil 'idham. Aku menjual kepada kalian daging itu beserta tulangnya. Ya, bukan daging murni saja. Itu dia. Baik. Tsumma qala rahimahullah wa ma satartuhu laka huna huwa min qawaid mu'taqadik. Baik. Aqidati ahli sunnati wal jamaah. Apa yang saya torehkan di sini, catatkan untuk kalian, kata Syekh Bakar, ini semua termasuk dari kaidah-kaidah ya akidah Anda, yaitu aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ya. Wa minhuma fi al-aqidati salafiyah, ada sebagian dalam aqidah salafiyah Syekh Islam Abi Utsman As-Sabuni. Qala rahimahullah ta'ala. Nah, ini yang kemudian diisyaratkan butuh dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih. Kita dengar. Baik. Kemudian beliau menukilkan dari Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni, meninggal tahun 449 Hijriah. Berkata rahimahullah,
wa yubghiduna ahlal bid'ah alladzina ahdatsu fid din ma laysa minhu. Dan mereka, yakni ahlus sunnah, mereka membenci ahlul bid'ah, yakni mereka-mereka yang mengada-ngada dalam perkara agama yang tidak ada landasan dasarnya. Wala yuhibbunahum, tidak mencintai mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak mendengarkan kalam-kalam mereka, tidak duduk bermajlis dengan mereka. Wala yujalisunahum, wala yujadilunahum fid din, tidak bermunaqashah, jidal, dialog dengan mereka dalam urusan agama, tidak. Wa yarawna sawna adanihim an sama'i abatilihim allati idza marrat bil adan wa qarrat fil qulub darrat wa jarrat ilaiha min al wasawis wal khatarat al fasidah ma jarrat. Mereka, yakni ahlus sunnah, kata Imam As-Sabuni, mereka memandang harusnya menjaga telinga-telinga dari mendengar kebatilan mereka yang kalau melewati telinga lalu mendekam di hati-hati, itu akan bermudarat dan menggiring tuannya kepada waswas, keraguan, kepada khatarat, yakni pemikiran-pemikiran yang fasid, yang rusak. Ya. Dan dalam hal ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayatnya, firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Kalau engkau, wahai Muhammad, menyaksikan ada orang-orang yang mempertentangkan ayat-ayat kami, satu dia dibentur-benturkan, ahlul kalam, ahlul jidal, ya, ini ayat ini tidak sesuai, dia bertentangan dengan ayat yang itu, maka a'rid anhum, berpalinglah darinya sampai mereka membicarakan perkara yang lain. Lakin hadza ikhwatal iman a'azakumullah kalam al-Imam As-Sabuni, kata Syekh, la syakka hadza wajib, amrun wajib ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim untuk membenci di dalam agama Allah apa-apa yang selain daripadanya. Ini benci karena keagamaan, ghirah keagamaan kita, untuk kita benci apa yang bukan dari agama, harus. Makanya ada orang-orang mengatasnamakan agama padahal bukan agama, ya, dunia atas nama akhirat, itu pada asalnya wajib setiap muslim membenci itu, ya. Tapi al-bid'atu laisa milla wahidah, yakni bidah itu bukan satu kelas. Itu yang penting dicermati. Idza kanat bid'atuhu ghaira mukaffirah fa innahu yubghadu min wajhin wa yuhabbu min wajhin. Hanya Syekh katakan, hanya saja kalau kebidahannya itu bukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, bid'ah amaliyah, bid'ah perbuatan, bid'ah dalam masalah ibadah misalnya, maka ya, yang seperti ini tidak berlaku sepenuhnya kalam-kalam al-Imam As-Sabuni tadi di atas. Ya, maka dia akan dibenci sesuai dengan kadar penyelisihannya terhadap agama, sebagaimana juga dia akan dicintai, dibantu, diberikan loyalitas sesuai dengan kadar kecocokan dia terhadap sunnah. Kecocokan dia terhadap sunnah Nabi SAW. Artinya kan begitulah di antara kaidah-kaidah ahli sunnati wal jamaah, annal mar'a yuwala wa yu'ada fi nafsil amr atau fi nafsin nas. Seseorang itu akan mungkin berloyalitas dan berlepas diri, ya, untuk satu orang, mungkin. Itu ahli sunnah wal jamaah. Yani kita akan berloyal, mencintai orang sesuai dengan kadar kebaikan yang ada pada dirinya, sebagaimana membencinya sesuai dengan kadar penyelisihannya. Lihat, begitu dalam ini kalimat-kalimat. Jawab? Nah, kemudian jadi walakin bid'atuhu tubghadu bi kulli hal.
Hanya saja kebid'ahan yang dilakukan itu kita benci. Ala kulli hal, dalam semua keadaan dibenci kebid'ahan. Kalau berbicara kebid'ahan, itu yang selalu harus membuat kita cemburu. Karena ini Nabi SAW setiap bermajlis, majlis apa saja, pernikahan, majlis sedih, majlis senang, nggak pernah lupa itu hadis Jabir bin Abdullah. Banyak, bukan segalanya ya semuanya, tapi mayoritas majlisnya dengan doa khutbatul hajah, innal hamdalillah ila akhirih. Di situ ada iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini kalimat nabawiyah. Bayangkan. Kalau kebid'ahan iya. Tapi kalau orang apalagi tadi dalam kaitan melakukan kebid'ahan yang bukan dalam kategori mengeluarkan dalam Islam. Kebid'ahan i'tiqad tentang Allah Ta'ala misalnya, bid'ah amaliyah ibadah, maka keep cool kata orang-orang, kalem aja ya, santai, jangan terlalu kaku Anda. Kan mungkin dulu kita mendapati ini, pernah melalui masa seperti ini. Afwan, gara-gara begini lalu kemudian yang tidak bergerak dibid'ahkan, yang kunut subuh tidak kunut subuh. Padahal kalau subhanallah sekarang kita mengerti bagaimana dahsyatnya pembahasan guru-guru kita terkait masalah. Ya, bagaimana benar-benar dia termasuk khilaf yang khafi. Khilaf yang ringan dalam artian masing-masing kubu ada pegangannya. Dulu kita membangun kayak bid'ah mukaffirah, di mana enggak sah salam kepada orang yang melakukan qunut atau yang taharruk. Nah, jadi mindsetnya keliru. Makanya kata Syekh, kadzalika aidan wala yushibuna. Ini semua didudukkan kata Syekh. Kalam Imam As-Sabuni ini perlu dijelaskan. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Membenci ahlul bidah, iya, kalau kebid'ahannya mukaffirah, mengeluarkan dari agama. Kalau tidak, maka dia akan diberikan cinta sesuai dengan kadar pengikutannya kepada sunnah. Kadang ya, makanya ada sebagian pembahasan yang luar biasa, satu sisi ngeri-ngeri sedap mendengarnya, yakni para ulama ya, di antara guru-guru kami dulu di Yaman sana membahas. Ada sebagian mereka mengatakan ya, menukilkan dari ulama-ulama terdahulu, jarang daripada kita yang mungkin selamat daripada kebid'ahan. Kadang kita tidak sadari kita telah mengatakan satu pendapat yang tidak memiliki salaf pendahulu. Ya. Maksudnya mirip-mirip hasad dia bid'ah itu. Hampir mungkin kita tidak ada yang selamat darinya. Hanya saja besar kecilnya itu beda-beda kadarnya sesuai dengan keilmuan seseorang. Terkadang orang mengatakan pendapat yang salahu salaf. Tidak ada salaf pendahulunya. Nah, itu rawan untuk dia terjatuh dalam kebid'ahan. Hanya saja mungkin ringan. Selama ranahnya dalam ijtihadiyah, hal-hal yang boleh berbeda pendapat. Makanya kadar orang itu sesuai dengan dekat dan jauhnya terhadap dalil, ada pemahaman para salaf, orang-orang ulama terdahulu yang saleh. Itu kan? Nah, maka ini ikhwatal iman azzakumullah kata Syekh, wala yushibunahu. Begitu pula kalimat tidak boleh bersahabat dengannya. Nah, tidak mesti selama itu. Terkadang Anda butuh berteman dengannya untuk melunakkan hatinya. Berteman dengannya untuk mendakwahinya, la ba'sah kata Syekh. Tapi tentunya dengan syarat annaka idza ra'aita min salahihi, Anda melihat bagusnya itu orang, insyaallah bisa dia berubah. Anda harapkan besar harapan Anda, maka ya Anda berteman dengannya. Wa illa maka Anda tinggalkan, maslahat mafsadah. Tidak yakni ikhwatal iman, kan nasallallahu salamatul afiyah. Sebagian orang masih seperti itu, bahwa kayak enggak menerima kesalahan dari temannya. Dia bermuamalah seperti harus sama malaikat saja. Ini model sebagian orang tersebut. Tidak sah dia untuk dilepas di masyarakat. Nah, bayangkan, jangankan orang yang dia tidak kenal, orang temannya ini bermajlis bersama dalam waktu yang lama, bergurukan guru yang sama, bermaterikan pengajian materi yang sama, satu kali salah kayak digembok pintu hidayah darinya, dijauhi, hajar. Nah,
Bahkan lucunya lagi ada sebagian mereka mengatakan, ya maksud kita tokoh-tokohnya ini, guru-guru. Lucunya lagi mengatakan karena dia tidak menerima nasihat katanya, atau karena dia melanggar ketetapan para asatidzah, maka insya Allah kita akan keluarkan dia dari dakwah. Ini maksudnya saya nukilkan bahasa dia, kita keluarkan dia dari dakwah. Jadi dakwah itu kayak perusahaan PT dakwah aja gitu, PT dakwah Bersari. Kalau PT dakwah Bersari, ya iya Anda layak, Anda CEO, Anda persedir, silahkan. Adkhil wa akhrij ma syi'ta. Silahkan Anda keluarkan, Anda masukkan, rekrut siapa yang Anda mau rekrut. Nah, lakin hada dakwah lillahi azza wa jalla. Tidak ada ketuanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Faman wafaqa sunnatahu fahuwa fihi sya'a am abah. Wa man khalafa sunnatahu sallallahu alaihi wasallam kharaja minhu sya'a am abah. Yang menyelisihi sunnah Nabi dengan kadar yang dia keluar dari sunnah, dia keluar dari sunnah. Mau iya, mau tidak, mau ridha, mau tidak, mau registrasi, mau enggak. Kan begitu istilahnya. Itu bahasa-bahasa sebagian mereka masih ya seperti itu. Kita keluarkan dia dari dakwah. Menggembok orang dari pintu hidayah. Jangan ditemani, bahkan tidak dijawab salamnya. Layaknya Nabi memboikot 3 orang itu ketika tidak ikut perang Tabuk. La ilaha illallah. Padahal sudah terulang ya pembahasannya bahwa ini hajar itu barang ibadah yang sempit, tidak dibuka luas. Yang mengutarakan, yang menjalankan itu tidak sembarangan orang. Diharapkan orang yang besar ilmunya, besar pengaruhnya. Sehingga ketika dia memboikot, semua orang juga ikut memboikot. Dan orang yang diboikot itu akan jerih gitu. Jerih dia, tidak ada temannya. Nah, semua masjid dia mau kemana? Coba zaman sekarang, kata Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau menasihatkan kita untuk mengedepankan dakwah lembut daripada hajar. Antum sekarang mau boikot orang dari masjid Abdullah bin Abbas. Ada masjid di situ. Dia pergi ke sana, dia pergi ke mana. Banyak sekali masjid. Kalau dulu Imam Masjid Nabawi memboikotnya mau kemana dia? Bahkan mau bumi mana dia? Dapat bihimul ardu rahubat. Malik itu, ya kan begitu. Ketika Nabi memboikot, jangankan masjid, mau masjid cuma satu kok, istilahnya begitu. Bumi nggak menampungnya. Ya. Setiap dia pijak bumi itu rasanya kayak duri itu nakalin kakinya. Nah, coba kemana saja, siapa saja dia salami, hatta keluarganya kan dia sembunyi-sembunyi naik ke bukan dari pintu, naik dari tembok, bertemu dengan sepupu sekalinya, disalami. Sepupu sekali nggak jawab salam, menjalankan perintah Nabi. Nah sekarang saya memboikot orang, banyak di situ dia akan pergi ke sana, dia ikut komunitas, banyak tempat orang ngaji, nggak terhasilkan. Nah, idzan kata beliau begitu juga semuanya. La yasma'una kalamahum wa la yujalisunahum wa la yujadilunahum fid din wa la yunadhirunahum. Tidak mendengar kalimatnya, tidak bermajlis dengannya, tidak menjidalinya, yakni tidak mengajaknya berdialog. Ini semua didudukkan. Tergantung. Kayak tidak mendengar kalamnya nggak boleh. Apalagi antum mau berdebat, lalu kemudian dengan berdasarkan bukan langsung kalimat orang yang diajak debat, itu berbahaya. Makanya tidak dibenarkan berdebat melalui kalimat-kalimat dari orang lain. Misalnya saya berdebat sama ini, fulan. Saya dengarkan orang Anda mengatakan begini. Nah, ini enggak sah yang seperti itu. Masih ada jarak. Berdebat tuh harus, makanya harus dengar majelisnya dulu. Bermajelis, dengar kepadanya, dengarkan kesalahan-kesalahannya. Tapi itu juga tidak sempit, tidak luas ya. Dia sempit. Dia hanya orang-orang yang memiliki kompetensi untuk itu. Guru-guru besar, para alim, ulama, masyayikh. Ya, duduk mendengarkan untuk diluruskan. Falahu dzalik. Adapun kita para tuwailib al-ilm, santri-santri kecil itu tidak sah untuk duduk mendengar-dengar kepada kalam ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul syubhat. Tidak bisa. Karena itu nanti akan bercokol di hati seperti yang sudah-sudah. Nah, makanya Syekh sini tegaskan, seperti mujadalah
Juga di antara uslub-uslub dakwah, wajadilhum billati hi ahsan, menegakkan ini syariat, jadilhum billati hi ahsan, lalu bermodalkan dengan tafsiran, bukan kalam orang langsung. Kan kita mau meluruskan dia ini. Anda tadi berkata begini. Kemarin saya mendengar Anda di majelis ini dan ini di jam segini Anda bilang begini. Itu baru sah itu. Saya sendiri mendengar Anda. Dia tidak bisa keluar. Tapi kalau menukil dari orang, bisa saja dibilang bukan begitu maksudku itu begini, maksudku itu. Nah, kalau tidak dengar sendiri langsung ucapan dia nggak kuat. Nah, makanya dipersyaratkan langsung dari asalnya, ar-ruju' ilal asli. Nah, karena kalau tidak, nanti dia bisa mengelak dan tidak kena, tidak terlaksana maslahat daripada mujadalah billati hi ahsan itu tadi. Nah, kadzalika wala yujadisunahu wala yujadilunahu, semuanya. Nah, itu didudukkan sesuai dengan keadaan. Kemudian thumma qala rahimahullah, dikit lagi. Kemudian Syekh menukilkan ya bagaimana semangat hijrahnya para salaf. Beliau meriwayatkan athar dari Abu Qilabah yang tadi sempat juga kita baca di depan, ya, kerasnya beliau untuk tidak mau mendengar dari mereka karena tahu. Begitu pula ya dalam Sunan Ad-Darimi, dua orang masuk kepada Muhammad ibn Sirin, dua orang ahlul ahwa masuk. Keduanya mengatakan, ya Abu Bakar, nuhaditsuka bi hadits. Wahai Abu Bakar, yani Muhammad bin Sirin kunyahnya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, boleh kami memberikan kau dua hadis. Kami memberikan kau hadis, kata orang berdua tersebut. Nah, beliau tidak. Qala idzan naqra'u 'alaika ayah. Kalau begitu kami mau bacakan ayat kepadamu. Nah, Imam Muhammad bin Sirin. Qala la taqumanna minni aw la aqumanna 'anka. Kamu berdiri, pergi dari sini. Kalau enggak, kamu mau di sini, saya mau pergi. Itu saja. Dalam sebagian riwayat mengatakan wala nisfa ayat. Tidak. Wala setengah ayat, saya enggak mau. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Inni wallahi law dhanantu anna qalbi yuthbitu ala ma huwa alayhi ma bulitu an yaqra walakinni khiftu an yulqa fi qalbi shay'an ajhadu an ukhrijahu min qalbi fala astati'. Jadi kata beliau memberikan alasan kepada murid-muridnya ketika ditanya, bukan masalah ayatnya saya takutkan, ayat ya ayat. Tapi saya takut saya memberikan space, bagian dari hatiku, dari cintaku, dari perhatianku untuk orang-orang model seperti itu, kemudian di kemudian hari aku sulit, bersusah payah untuk mengeluarkan itu loyal yang sedikit itu tadi kepada dia. Ini kalau apalagi kita yang beragama mau pakai perasaan, tidak ada sudah. Nah, ini orang tidak ada perasaan-perasaan. Kalau sudah syariat Allah, la yakhafuna laumata la'im. Mereka tidak takut celaan para pencela. Jalan saja. Nah, idzan ikhwatal iman azzakumullah. Ini para alim ulama, imam, para a'immah. Baik. ثم قال رحمه الله وانظر إلى قصة أبي سفيان حيث ينادى يوم أحد أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه لماذا إهانة له وإذلالا وعدم مبالاة له فلما قال أعل هبل وافتخر يا بصنمه افتخر بصنمه قال أجيبوه الآن ما يمكن السكوت ما نجيبه قالوا قولوا الله أعلى وأجل إذا كان صنمك قد علا فالله أعلى وأجل ثم قال يوم بدر نعم والحرب سجال يوم بدر لمن يوم أحد لهؤلاء المشركين طيب قالوا له لا سواء
qitalana qatlana fil jannati wa qatlakum fin nar. Idzan ikhwatal iman azakumullah, Asy-Syaikh kemudian Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengantar kita, menggiring kita kepada kisah bagaimana orang-orang itu harus direndahkan. Nah, jadi kita menjayakan apa yang ada di hati kita. Baik, para pelaku bid'ah mukaffirah, kisah Abu Sufyan ketika beliau berteriak-teriak, memanggil-manggil ketika hari Uhud, perang Uhud itu, apakah ada di tengah kalian Muhammad? Apakah ada di tengah kalian Ibnu Abu Quhafah? Ini Abu Bakar, apakah ada di tengah kalian Umar? Nabi SAW bilang jangan jawab dia, diam saja. Kenapa Nabi SAW bilang jangan jawabi? Ihanatan, dan dalam rangka mengkerdilkannya, dalam rangka menghinakannya. Kan ketika itu dia sosok tokoh yang membesarkan diri, berbangga dengan itu. Dia mau apa begitu, cari Nabi Muhammad, cari Umar, cari Abu Bakar, jangan dijawab. Baik, ikhwatal iman azakumullah, naqif lahuna. Insyaallah taala kita anggap cukup penukilan terhadap ulama salaf tentang tidak baiknya bermajlis bersama ahlul bidah dan perincian-perincian yang ada. Insyaallah taala nuwasil fima ba'du ila qaul al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Adhkar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.